Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ziti Nirwana, NIM D02222524, Universitas Sulawesi Barat. Baiklah, di sini saya akan mempresentasikan hasil kerja saya mengenai ANOVA satu arah dan ANOVA dua arah. Baiklah, di sini materi untuk ANOVA, di mana adalah sebuah teknik statistik yang digunakan untuk membandingkan rata-rata dari dua atau lebih kelompok, di mana teknik ini sangat berguna untuk menentukan apakah ada perbedaan signifikan antara rata-rata kelompok tersebut. ANOVA satu arah. ANOVA satu arah ini atau one way ANOVA salah satu ANOVA satu arah yang digunakan ketika Anda ingin membandingkan rata-rata dari 3 atau lebih kelompok yang berbeda terhadap satu variabel bebas atau independen, yaitu tunggal. Di mana contohnya Anda ingin mengetahui apakah ada perbedaan rata-rata penghasilan antara 3 kelompok pekerjaan yang berbeda, misalnya dokter, pengacara, dan insinyur. Kemudian ANOVA dua arah atau two-way ANOVA, di mana digunakan ketika Anda ingin memeriksa pengaruh dua variabel bebas independen terhadap satu variabel terikat dependen, di mana variabel bebas bisa berupa dua faktor atau lebih yang masing-masing memiliki beberapa tingkat. Contohnya, Anda ingin mengetahui apakah ada interaksi antara jenis diet atau faktor pertama dan jenis olahraga untuk faktor kedua terhadap penurunan berat badan untuk variabel terikatnya. Kemudian untuk perbedaan antara ANOVA satu arah dan ANOVA dua arah. Untuk ANOVA satu arah, di mana kita kategorikan untuk jumlah variabel independennya, di mana ANOVA satu arah hanya melibatkan satu faktor atau variabel bebas. Untuk ANOVA dua arah melibatkan dua variabel independen, yaitu independen dan satu variabel dependen. Dan untuk jumlah kelompok sampelnya, kita bandingkan atau kita kategorikan jumlah kelompok sampel untuk ANOVA satu arah hanya ada satu variabel independen yang memiliki banyak kelompok, misalnya usia. Sebagai variabel independen dapat memiliki beberapa kelompok, yaitu 12-18 tahun, 19-26 tahun, dan 27-35 tahun. Di atas 36 tahun. Kemudian untuk ANOVA dua arah membandingkan beberapa kelompok dari dua faktor, misalnya selain usia, ada juga jenis kelamin dan lainnya, dan mungkin memiliki beberapa kelompok, di mana ada laki-laki, ada perempuan, dan untuk memilih tidak menyebutkan jenis kelaminnya. Untuk kategori jumlah pengamatan, di mana untuk ANOVA satu arah jumlah observasi atau ukuran sampel tidak harus sama pada setiap kelompok. Namun untuk ANOVA dua arah, jumlah observasi atau ukuran sampel harus sama di setiap kelompok. Kemudian ada juga faktor yang memengaruhi, yaitu untuk ANOVA satu arah, ia hanya mengakses satu variabel pada waktu tertentu. Dan untuk ANOVA dua arah, ia mengakses untuk dua variabel secara bersamaan. Oleh karena itu, juga menunjukkan ada tidaknya pengaruh interaksi antar variabel independen. Kemudian untuk contoh
ya. Di sini perbandingan, maksudnya perbedaan antara ANOVA satu arah dan dua arah ini kategorikan di contohnya di mana bagaimana konsumsi untuk ANOVA satu arah. Contohnya bagaimana konsumsi teh mempengaruhi berat badan. Ada variabel bebasnya yaitu teh hijau, teh hitam, teh susu, dan tanpa teh. Kemudian untuk variabelnya, variabel terikatnya yaitu berat badan di bawah 50 kg, 51 sampai 70 kg, dan 71 sampai 80 kg, dan di atas 80 kg. Kemudian untuk ANOVA dua arah, eh, bagaimana contohnya ya, bagaimana konsumsi teh dan intensitas olahraga mempengaruhi berat badan. Ada variabel bebasnya satu, yaitu teh hijau, teh hitam, teh susu, dan tanpa teh. Kemudian variabel bebas keduanya yaitu intensitas olahraga. Intensitas tinggi, intensitas sedang, intensitas rendah, dan tidak olahraga. Kemudian untuk variabel terikatnya yaitu berat badan di bawah 50 kg dan 51 sampai 70 kg. Kemudian 71 sampai 80 kg dan di atas 80 kg. Selanjutnya yaitu asumsi dan keterbatasan ANOVA satu arah, di mana ada poin-poin penting yaitu normalitas di mana sampel berasal dari populasi yang mendistribusi normal. Di mana ini asumsi bahwa data dalam setiap kelompok berasal dari populasi yang didistribusikan secara normal. Kemudian independensi sampel, di mana sampel diambil secara independen. Di mana data atau observasi dalam setiap kelompok harus diambil secara independen. Dan juga variabel terikat kontinu, yaitu misalnya berat yang diukur dalam gram. Ini merupakan keterbatasan di mana ada keterbatasan dalam variabel independen, yaitu ANOVA satu arah hanya dapat menangani satu variabel independen jika ada lebih dari satu faktor yang ingin diteliti atau jika ada interaksi antar faktor, maka ANOVA dua arah atau analisis lain yang lebih kompleks mungkin lebih sesuai. Jadi banyak keterbatasan ANOVA satu arah ini. Ada juga sensitivitas terhadap asumsi. Kemudian di variabel terikat kontinu ini dirancang untuk variabel terikat yang bersifat kontinu. Artinya variabel tersebut dapat diukur dalam skala interval atau rasio, misalnya berat badan, tinggi badan, atau nilai tes. Untuk kesetaraan varians atau di sini asumsinya bahwa varians dari variabel terikat, misalnya berat yang diukur dalam gram di setiap kelompok harus sekitar sama. Selanjutnya asumsi keterbatasan ANOVA dua arah, di mana asumsi normalitasnya bahwa dari setiap kelompok atau kombinasi kelompok dalam konteks ANOVA dua arah ini mencakup kombinasi dari kedua faktor. Kemudian independensi sampelnya, di mana data dalam setiap kelompok atau kombinasi kelompok harus diambil secara independen dari satu sama lain. Kemudian untuk variabel terikat kontinu, di mana dua arah juga dirancang untuk variabel terikat yang bersifat kontinu, seperti berat yang diukur dalam gram, atau variabel lain yang dapat diukur dalam skala interval atau rasio. Kemudian untuk kesetaraannya, varian dalam variabel terikat, setiap kelompok atau kombinasi kelompok harus sekitar sama. Ini berarti tidak hanya kesetaraan, tetapi di dalam kelompok hanya yang sama untuk masing-masing faktor,
seperti ANOVA satu arah, tetapi juga di antara kombinasi dari kedua faktor. Untuk keterbatasan ANOVA dua arah, kompleksitas interpretasinya, di mana dengan adanya dua faktor atau lebih, interpretasi hasil menjadi lebih kompleks. Anda harus mempertimbangkan efek masing-masing faktor secara terpisah, serta interaksi antara faktor-faktor tersebut. Untuk sensitivitas terhadap asumsinya, dua arah cukup sensitif terhadap pelanggan asumsi normalitas. Untuk ANOVA dua arah ini keterbatasan pada jumlah faktor, di mana dapat menangani dua faktor lebih. Jika ada lebih dari dua faktor yang diteliti, maka multifaktor atau analisis statis lebih kompleks dan di luarnya. Selanjutnya yaitu hipotesis ANOVA satu arah, di mana hipotesis 0, H0 adalah tidak ada perbedaan antara kelompok dan kesetaraan antara rata-rata di mana walrus memiliki berat yang sama pada bulan yang berbeda. Di mana hipotesis alternatif H1-nya adalah terdapat perbedaan antara rata-rata dan kelompok, di mana walrus memiliki bobot berbeda pada bulan berbeda. Kemudian untuk hipotesis dari ANOVA dua arah, di mana H0-nya yaitu rata-rata semua kelompok, di mana bulan adalah sama. Untuk H1, rata-rata kelompok minimal satu bulan berbeda-beda. Dan H0, di mana rata-rata kelompok jenis kelamin sama. Untuk H1-nya, sarana kelompok jenis kelamin berbeda-beda. Kemudian, hipotesis dari ANOVA dua arah ini, untuk H0-nya tidak terdapat interaksi antara bulan dengan jenis kelamin. Dan untuk H1-nya, terdapat interaksi antara bulan dengan jenis kelamin. Selanjutnya untuk perbedaan ANOVA satu arah dan dua arah, untuk definisi, di mana tes yang memungkinkan, ya untuk ANOVA satu arah ini, di mana tes yang memungkinkan seseorang membuat perbandingan antara rata-rata tiga kelompok data atau lebih. Namun untuk dua arah, didefinisikan adalah sebuah tes yang memungkinkan seseorang untuk membuat perbandingan antara rata-rata tiga kelompok atau lebih dengan mempertimbangkan dua variabel independen. Selanjutnya yaitu jumlah kelompok sampel, di mana untuk ANOVA satu arah ada 3 atau lebih. Namun pada ANOVA dua arah, setiap variabel harus memiliki banyak sampel. Dan jumlah variabel pada ANOVA satu arah yaitu 1. Namun pada jumlah variabel untuk ANOVA dua arah yaitu 2. Jadi kesimpulannya, di mana penting untuk memahami asumsi dan keterbatasan dari setiap jenis ANOVA, karena setiap keadaan akan diketahui bagaimana cara agar apa yang diteliti yaitu lebih tepat ke arah mana, ANOVA satu arah atau ANOVA dua arah. Dan ANOVA adalah alat penting dalam analisis data, jadi ini bagus untuk digunakan. Untuk memilih antara ANOVA satu arah dan dua arah tergantung pada jumlah variabel independen dan tujuan analisisnya. Sekian untuk pemaparan materi saya. Untuk kesalahannya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.